Air merupakan elemen paling mendasar pembentuk kehidupan biologis di bumi. Secara historis dan moral, air tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Ia jatuh dari langit, mengalir melalui sungai, dan meresap ke dalam tanah sebagai warisan kolektif umat manusia yang tidak ternilai. Namun, di bawah arsitektur hyperkapitalisme atau hiperkapitalisme modern, tidak ada satupun elemen di alam semesta ini yang kebal terhadap penjarahan struktural. Apa yang dulunya diakui dunia sebagai fundamental human right atau hak asasi manusia fundamental, kini telah dibajak, diprivatisasi, dan diubah menjadi aset finansial bernilai triliunan dolar yang dikuasai secara mutlak oleh segelintir korporasi multinasional. Para elit global menyebut komoditas ini dengan nama sandi Blue Gold atau emas biru. Selama puluhan tahun, kelas pekerja dan masyarakat awam di seluruh dunia terus dibombardir oleh mesin kampanye public relations atau hubungan masyarakat korporat yang dirancang khusus untuk menanamkan rasa bersalah. Kita diajarkan sejak bangku sekolah dasar dan melalui iklan layanan masyarakat di televisi untuk mematikan keran saat menggosok gigi, mengurangi durasi mandi, dan menghemat setiap tetes air hujan demi menyelamatkan bumi dari ancaman kekeringan global. Kampanye sistematis ini sukses menciptakan doktrin water scarcity atau kelangkaan air di dalam pikiran publik. Kita dibuat percaya bahwa menipisnya cadangan air bersih murni disebabkan oleh gaya hidup konsumtif rakyat kecil. Kenyataannya, narasi penghematan domestik ini adalah sebuah kebohongan struktural yang sengaja diproduksi sebagai tirai asap untuk menutupi kejahatan ekologis berskala raksasa di belakang panggung. Ketika seorang warga sipil berjuang menghemat 5 liter air di kamar mandinya, mesin pompa industri kelas berat milik kartel air kemasan sedang menyedot jutaan liter mata air murni dari perut bumi secara brutal, beroperasi penuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti dan tanpa belas kasihan. Bagaimana skema perampokan massal ini bisa diresmikan oleh hukum dan dilindungi oleh negara? Mekanismenya beroperasi sangat senyap dan nyaris tidak disadari oleh publik. Korporasi multinasional hari ini tidak perlu mengirimkan tank atau pasukan militer untuk menjajah dan merampas sumber daya air sebuah negara berkembang. Mereka menggunakan senjata finansial yang jauh lebih mematikan, lobbying atau lobby politik, dan taktik regulatory capture atau penguasaan regulasi. Kartel raksasa ini sekadar membeli sebidang tanah kecil namun sangat strategis di kawasan pegunungan atau hulu sungai. Melalui celah hukum perdata yang sengaja dibiarkan berlubang, penguasaan atas tanah permukaan tersebut secara otomatis memberikan mereka water rights atau hak atas air eksklusif untuk menembus lapisan bumi bagian dalam. Mereka mengebor pipa raksasa menuju akuifer atau lapisan cadangan air bawah tanah purba yang sebenarnya menjadi urat nadi kehidupan bagi ribuan hektar lahan pertanian dan pemukiman warga lokal di radius puluhan kilometer sekitarnya. Ketidakadilan ekonomi paling ekstrim terjadi pada struktur biaya ekstraksinya. Biaya yang dibayarkan oleh korporasi asing ini kepada pemerintah daerah untuk merampas air publik tersebut benar-benar tidak rasional. Mereka hanya diwajibkan membayar semacam extraction fee atau biaya ekstraksi yang nilai nominalnya seringkali hanya beberapa rupiah per liter, sebuah angka yang terlalu murah hingga nyaris bisa dianggap sebagai pencurian legal. Mereka memompa air tanah secara brutal hingga memicu defisit hidrologis akut. Sumur-sumur tradisional milik warga lokal mengering seketika. Hasil panen dari sistem subsistence farming atau pertanian subsisten hancur karena irigasi mati. Dan secara perlahan daratan di sekitarnya mengalami amblesan tanah yang tidak bisa dipulihkan. Setelah air publik tersebut dirampas dan disterilisasi, korporasi menyuntikannya ke dalam botol polyethylene tereptalat atau plastik PET sekali pakai yang beracun, menempelkan label hijau bergambar pegunungan salju yang indah dan mata air yang sejuk, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat yang sama. Air yang sejatinya gratis dan merupakan hak milik rakyat itu, kini dijual kembali kepada rakyat dengan markup harga ribuan kali lipat lebih mahal dari biaya aslinya. Sistem hiperkapitalis ini pada dasarnya sama sekali tidak memproduksi air. Sistem ini hanya secara masif memproduksi tumpukan sampah plastik abadi dan merancang mesin transfer kekayaan paling efisien dalam sejarah. Memindahkan sisa uang receh dari kantong rakyat pekerja langsung ke dalam berangkas para miliarder di belahan bumi lain. Mereka merampas warisan alam bumi kita dari bawah telapak kaki kita sendiri, menyegalnya dengan tutup botol plastik yang rapat, dan dengan kejam memaksa kita membelinya kembali hanya untuk sekedar bertahan hidup dan tidak mati kehausan.
Eksploitasi yang dilakukan oleh kartel air kemasan sama sekali tidak berhenti pada manipulasi psikologis konsumen di lorong-lorong minimarket ber-AC. Kejahatan yang jauh lebih brutal dan berdarah sedang berlangsung ribuan kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota, tepat di jantung wilayah pedesaan dan kawasan pegunungan tempat sumber daya itu dirampok. Di tingkat akar rumput, korporasi multinasional ini mempraktikkan sebuah penaklukan terstruktur yang dalam literatur geopolitik dikenal sebagai ecological imperialism atau imperialisme ekologis. Praktik ini digerakkan melalui mekanisme water grabbing atau perampasan air. Skemanya sangat sistematis dan legal di atas kertas. Korporasi raksasa datang ke wilayah pedesaan yang secara ekonomi tertinggal, membawa janji-janji manis mengenai pembukaan lapangan kerja baru, pembangunan infrastruktur jalan, dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Berbekal perizinan yang seringkali diterbitkan secara tertutup oleh oknum birokrat daerah, mereka mendirikan fasilitas ekstraksi berteknologi tinggi. Ketika mesin-mesin pompa industri bertenaga masif ini mulai dihidupkan, sebuah bencana ekologis seketika dipicu. Pompa-pompa tersebut beroperasi layaknya mesin pengisap darah raksasa yang menembus lapisan akuifer purba, menyedot ribuan liter kubik air setiap detiknya. Proses ekstraksi yang sangat rakus ini menciptakan fenomena groundwater depletion atau penyusutan air tanah secara ekstrim. Sumur-sumur dangkal milik warga desa yang selama puluhan generasi menjadi satu-satunya sumber air minum dan sanitasi mereka, tiba-tiba mengering menjadi lubang tanah berdebu. Dampak turunannya menghancurkan tulang punggung ekonomi lokal. Sistem irigasi tradisional yang mengandalkan mata air pegunungan kehilangan debit airnya. Ribuan hektar sawah dan lahan pertanian yang menjadi sumber ketahanan pangan masyarakat mengalami gagal panen yang sistematis. Para petani kecil ini dipaksa berhadapan dengan musuh yang tidak kasat mata. Mereka kalah bersaing memperebutkan air dengan mesin bor raksasa milik perusahaan asing yang memiliki kedalaman ratusan meter melebihi kapasitas pompa tradisional mereka. Lebih mengerikan lagi, penyedotan akuifer secara brutal ini menciptakan rongga kosong di bawah permukaan bumi, memicu land subsidence atau penurunan permukaan tanah massal yang merusak fondasi rumah-rumah warga secara permanen. Ironi paling gila dari industri air minum dalam kemasan ini terletak pada kebohongan efisiensi dan apa yang disebut sebagai water footprint atau jejak air. Publik seringkali berasumsi bahwa 1 liter air di dalam botol kemasan murni menghabiskan 1 liter air dari alam. Secara matematis dan termodinamika industri, itu adalah kalkulasi yang menyesatkan. Untuk memproduksi botol plastik polietilen tereftalat yang mewadahi air tersebut, diperlukan proses pendinginan mesin dan pencucian bahan kimia yang sangat intensif. Dalam kalkulasi industri yang jujur, dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 liter air tanah bersih hanya untuk memproduksi 1 liter botol air kemasan yang siap jual. Artinya, untuk memuaskan dahaga satu orang pelanggan di perkotaan, korporasi secara sengaja menyia-nyiakan dan mencemari 3 liter air bersih lainnya di wilayah pabrik. Ini adalah model bisnis hiperkonsumtif yang secara sadar menghancurkan lebih banyak sumber daya alam daripada yang sebenarnya disalurkannya. Ketika kehancuran ekologis ini terus meluas, para elit global dan arsitek keuangan di Wall Street justru melihatnya sebagai sebuah peluang emas untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan baru. Mereka menyadari bahwa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan populasi yang terus meledak akan membuat air bersih menjadi komoditas paling langka di abad ke-21. Atas dasar perhitungan predatorik inilah, air mengalami proses financialization atau finansialisasi. Pada akhir tahun 2020, sebuah preseden gelap dalam sejarah manusia tercetak. Untuk pertama kalinya, air bersih resmi diperdagangkan di Stock Exchange atau Bursa Saham Wall Street sebagai sebuah commodity futures atau kontrak berjangka komoditas, berdiri sejajar dengan harga minyak mentah, emas, dan gandum. Hak asasi manusia paling fundamental kini telah direduksi menjadi deretan angka di layar perdagangan para pialang saham. Hedge funds dan spekulan finansial berskala global mulai memborong hak guna air, waduk, dan lahan pertanian yang memiliki akses langsung ke akuifer strategis di seluruh dunia. Mereka tidak membeli tanah tersebut untuk bertani. Mereka membelinya untuk menguasai jalur airnya, menahannya, dan berspekulasi bahwa harganya akan meroket hijab ketika dunia dilanda krisis kekeringan yang mematikan. Mereka bertaruh dan mengambil keuntungan finansial di atas penderitaan, rasa haus, dan potensi kematian jutaan kelas pekerja di negara-negara miskin. Komodifikasi ekstrim ini membawa umat manusia menuju garis depan konflik geopolitik era baru. Di abad ke-20, negara-negara adiswaya mengirimkan pasukan militer, menjatuhkan bom, dan menggulingkan pemerintahan sah di Timur Tengah semata-mata demi menguasai ladang minyak mentah. Namun hari ini, para analis pertahanan dan intelijen global telah memetakan ancaman jauh lebih purba dan tidak bisa dikompromikan. Konflik bersenjata di masa depan tidak akan lagi dipicu oleh perebutan bahan bakar fosil atau ideologi politik.
Konflik itu akan lahir dalam bentuk water wars atau perang air. Negara-negara di hulu sungai besar akan membangun bendungan raksasa untuk mencekik pasokan air ke negara-negara di hilir, memicu kelaparan massal, dehidrasi, dan gelombang jutaan climate refugees atau pengungsi iklim. Sementara perang berdarah itu berkecamuk dan rakyat saling membunuh demi sedetek air kotor di sungai yang mengering, para eksekutif kartel air kemasan akan tetap duduk aman di balik benteng-benteng kawasan elit mereka. Mereka akan mengawasi pergerakan grafik saham perusahaan mereka yang terus meroket, merayakan kelangkaan air sebagai sebuah kemenangan finansial, dan dengan bangga meneguk air pegunungan murni dari botol plastik premium yang harganya telah melonjak 100 kali lipat. Untuk mempertahankan skema perampokan bernilai triliunan dolar ini tanpa memicu revolusi berdarah dari rakyat, kartel air kemasan membutuhkan sebuah kebohongan publik yang jauh lebih masif daripada sekedar kampanye penghematan air. Mereka membutuhkan sebuah ilusi moral yang bisa menenangkan hati nurani kelas menengah ketika mereka membuang sampah plastik setiap hari. Ilusi itu diwujudkan dalam bentuk sebuah kampanye global yang paling sukses dan manipulatif sepanjang sejarah peradaban industri, yaitu recycling atau daur ulang. Sejak dekade 80, industri petrokimia raksasa dan kartel air kemasan bersatu mendanai ratusan juta dolar untuk kampanye iklan televisi yang menanamkan doktrin daur ulang. Mereka menciptakan logo segitiga panah hijau yang sangat ikonik, mencetaknya di setiap dasar botol plastik yang mereka produksi, dan menyebarkan narasi bahwa selama Anda membuang botol tersebut ke tempat sampah yang benar, Anda telah menyelamatkan bumi. Kenyataannya, simbol segitiga itu adalah sebuah penipuan mematikan yang dirancang secara legal. Logo itu tidak berarti bahwa plastik tersebut pasti akan didaur ulang. Logo itu sekedar kode klasifikasi jenis resin plastik yang justru melegalkan penggunaannya di mata regulasi. Secara realitas metalurgi dan kimia industri, plastik bukanlah material seperti kaca atau aluminium yang bisa dilebur dan dibentuk ulang secara tak terbatas tanpa mengalami penurunan kualitas. Plastik mengalami proses downcycling atau penurunan siklus. Setiap kali plastik diproses ulang, struktur polimernya hancur dan menjadi semakin beracun. Data empiris dari berbagai investigasi lingkungan global menunjukkan fakta yang sangat mengerikan. Dari miliaran ton plastik yang pernah diproduksi umat manusia sejak awal abad ke-20, kurang dari 9% yang benar-benar didaur ulang. Sisa 91% lainnya berujung dibakar hingga menghasilkan emisi gas karsinogenik yang mematikan, atau dibuang begitu saja hingga menumpuk menjadi gunungan sampah abadi di lautan dan daratan. Namun, korporasi sengaja mempertahankan tirai asap yang dikenal sebagai greenwashing atau pencucian hijau ini dengan satu tujuan strategis, memindahkan beban kesalahan dan tanggung jawab moral sepenuhnya ke pundak konsumen. Ketika sebuah botol air kemasan ditemukan menyumbat saluran air yang memicu banjir bandang di kawasan kumuh atau ditemukan di dalam perut seekor paus yang mati terdampar, korporasi dengan sangat licik akan menunjuk hidung masyarakat. Mereka akan berkata bahwa itu adalah murni kesalahan rakyat awam yang membuang sampah sembarangan dan tidak memiliki kesadaran ekologis. Mereka mencuci tangan mereka yang berlumur lumpur ekologis, mengabaikan fakta mutlak bahwa krisis sampah ini tidak akan pernah ada jika korporasi-korporasi rakus ini tidak memaksa memproduksi miliaran kemasan plastik sekali pakai, demi meraup margin keuntungan yang sangat eksploitatif. Lebih menjijikkan lagi, untuk menutupi jejak kejahatan ekologis mereka di negara-negara maju, kartel multinasional ini melahirkan sebuah praktik barbar yang dikenal dengan sebutan waste colonialism atau kolonialisme sampah. Negara-negara dunia pertama di Eropa dan Amerika Utara yang terus membanggakan diri sebagai negara ramah lingkungan dengan tata kota yang bersih, sejatinya tidak pernah benar-benar mendaur ulang sampah plastik mereka secara mandiri. Mereka sekedar memasukkan jutaan ton sampah botol air kemasan beracun tersebut ke dalam ratusan kontainer kargo raksasa, lalu mengekspornya secara legal dan membuangnya ke wilayah kedaulatan negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan Afrika. Mengapa pemerintah di negara berkembang membiarkan hal ini terjadi? Mengapa instrumen hukum negara gagal melindungi rakyatnya dari privatisasi mata air secara brutal dan invasi sampah korporasi asing? Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme pembusukan politik tingkat tinggi yang disebut sebagai regulatory capture atau penguasaan regulasi. Negara yang seharusnya berdiri tegak sebagai tameng pelindung rakyat telah lama dibajak oleh kekuatan modal.
Kartel air kemasan mendanai kampanye para politisi, menyuap anggota parlemen untuk meloloskan undang-undang privatisasi sumber daya air, dan mempekerjakan mantan pejabat tinggi pemerintah sebagai komisaris di dewan direksi mereka. Ini adalah skema revolving door atau pintu berputar, di mana garis batas antara siapa yang bertugas membuat aturan untuk melindungi lingkungan dan siapa yang meraup keuntungan dari merusak lingkungan telah terhapus sepenuhnya. Undang-undang tidak lagi ditulis untuk melindungi hajat hidup orang banyak, melainkan didikte langsung oleh barisan pengacara mahal milik korporasi untuk memuluskan agenda ekstraksi kekayaan mereka tanpa hambatan hukum. Pada titik nadir inilah distopia hiperkapitalisme mencapai bentuknya yang paling absolut. Kita sedang menyaksikan kematian konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Kita secara terstruktur diarahkan untuk menerima sebuah realitas di mana udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, dan air yang kita minum tidak lagi dipandang sebagai hak asasi manusia yang melekat pada martabat manusia. Segalanya telah direduksi menjadi komoditas pasar yang harganya ditentukan oleh algoritma di lantai bursa saham. Sekitar 70% dari komposisi tubuh fisik manusia terdiri dari air. Ini berarti ketika korporasi multinasional secara sepihak memprivatisasi, membotolkan, dan menjual kembali air kepada kita dengan harga yang tidak masuk akal, mereka sejatinya sedang mengkomersialkan bahan dasar pembentuk diri kita sendiri. Mereka sedang memaksa kita menyewa tubuh kita sendiri untuk tetap bisa hidup. Ini bukan sekedar praktik bisnis yang manipulatif. Ini adalah sebuah perampokan ontologis terbesar dalam sejarah keberadaan umat manusia. Selama kita masih percaya kebohongan yang tertulis di balik label hijau botol-botol plastik tersebut, selama negara terus menjadi pelayan yang patuh bagi para oligarki, maka kita hanya sedang menghitung mundur menuju kehancuran kolektif. Kita akan mati kehausan secara perlahan, bukan karena dunia ini kekurangan air, melainkan karena setiap tetes kehidupan yang tersisa telah dikunci rapat di dalam berangkas milik yang tidak akan pernah peduli pada tangisan kita.